Perkenalkan, nama saya Syanti Diah Purwandani. Asal sekolah saya SMP Negeri 1 Pakel, Kabupaten Tulungagung. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Dengan nomor UKG saya 2015 002 82764 serta NIM saya 233 11 271 4933. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan video saya yang berjudul Bimbingan Kelompok Rendahnya Minat Belajar. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Terima kasih ya. Kalian sudah datang ke ruang aula untuk memenuhi panggilan Santi hari ini, undangan Santi hari ini ya. Kok sepertinya kalian masih ada takut-takut dikit-dikit gitu? Iya. Udah santai saja, kita enggak jangan tegang-tegang, kita santai saja slow ya. Oke, untuk memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu memimpin doa terlebih dulu. Persiapan siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Gimana? Pada sehat ya? Oke, agar kita tidak tegang, kemudian untuk merilekskan ya kegiatan kita pada hari ini, kita yel-yel sekolah kita dulu ya. Gimana? Oke, silakan dipimpin saya atau Niko. Esok sapa? Jaya, 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 luar biasa. Oke, setelah kita mengucapkan yel-yel sekolah kita melakukan ice breaking dulu ya. Kita yang muda-muda aja dengan tepuk semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik, kegiatan kita hari ini adalah bimbingan kelompok ya. Nanti kita akan mengambil judul rendahnya minat belajar ya. Kemudian kegiatan ini nanti akan berlangsung selama 40 menit ya. Jadi Santi mohon kalian nanti mengikuti dengan baik, kemudian mengikuti dengan aktif ya. Kalian mencurahkan semua unek-unek atau yang mengganjal di dalam hati kalian di sini ya. Jadi jangan khawatir. Nanti mau diomong-omongan ke sana kemari Bu. Enggak ya. Kita nanti akan yang tahu hanya kalian dengan Santi. Jadi tidak ada orang lain yang tahu. Nah, sebelum mulai lagi di tahap yang selanjutnya, kalian perkenalan terlebih dahulu ya, karena kan kita dari kelas yang beda-beda ya, supaya jadi lebih kenal. Mungkin dimulai dari saya dulu. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Hidayat. Lanjut. Nama saya kelas Agenda. Nama saya Jelita Produser Hani. Nama saya Warren Haji. Nama saya Siti Putri. Nama saya Nabila Putri. Nama saya Sylvia Puspitasari. Oke. Gimana? Sudah saling kenalan ya? Sudah saling tahu nama satu persatu temannya ya? Oke. Gimana? Sudah bisa untuk ke tahap yang selanjutnya? Oke. Kalau sudah
Karena minat belajar berkaitan erat dengan dorongan dari dalam diri sendiri, maka perlu dikembangkan metode dan cara tertentu untuk membuatnya tumbuh dengan kuat. Siswa perlu mengetahui bagaimana cara agar minat untuk belajar serta mempelajari sesuatu bisa tumbuh dalam dirinya. Inilah beberapa tips dan cara yang bisa dilakukan supaya minat belajar tumbuh pada diri siswa. Menurut Sudarsono, minat belajar adalah sebuah sikap tertentu yang sifatnya sangat pribadi dan terdapat pada diri setiap orang yang ingin belajar. Dengan kata lain, minat belajar tersebut sangat dipengaruhi oleh dorongan dan keinginan dari diri sendiri. Orang lain seperti orang tua dan guru hanyalah sebagai pendukung saja dan memperkuat minat belajar tersebut. Tips dan cara efektif meningkatkan minat belajar pada siswa. 1. Mencari informasi tentang mata pelajaran. Langkah pertama yaitu aktif mencari tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan mata pelajaran yang akan dipelajari. Contohnya seperti mencari informasi mengenai bidang kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan tersebut, siapa saja tokoh-tokoh terkenal di bidang tersebut dan lain sebagainya. Jika siswa merasa bidang keilmuan yang dipelajarinya tersebut menjanjikan masa depan yang cerah dan sesuai dengan minatnya, maka tanpa dipaksa mereka akan lebih semangat untuk belajar. Cara meningkatkan minat belajar siswa dengan metode ini memang cukup sering dilakukan. 2. Mencari teman belajar sendiri memang membosankan, apalagi jika ada materi yang belum dipahami. Rasa bosan yang datang terus-menerus cenderung membuat siswa menjadi malas termasuk dalam urusan belajar. Solusinya adalah mencari teman untuk belajar bersama. Belajar kelompok menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan karena jika ada materi pelajaran yang belum dimengerti bisa bertanya pada teman atau mempelajarinya bersama-sama. 3. Memaksimalkan media pembelajaran. Zaman sudah semakin canggih, sangat berbeda dengan belasan tahun yang lalu. Anak-anak zaman sekarang sudah sangat akrab dengan teknologi internet dan berbagai media digital yang bisa digunakan untuk belajar. Siswa bisa memanfaatkan media digital yang ada untuk memaksimalkan proses belajar. Gunakan internet, smartphone, video, aplikasi dan teknologi lainnya untuk memudahkan proses belajar dan memahami mata pelajaran. Namun perlu diperhatikan, gunakan media pembelajaran tersebut sesuai tujuannya, bukan untuk sekadar bermain. 4. Kenali masalah yang dihadapi. Malas belajar bisa saja disebabkan karena tidak suka dengan pelajaran tertentu, tidak nyaman dengan cara guru mengajar, situasi di dalam kelas, lingkungan sekolah yang kurang menyenangkan, sarana dan fasilitas yang tidak memadai, masalah keluarga dan faktor lainnya. Agar minat belajar bisa kembali tumbuh, kenali lebih dulu apa sebenarnya masalah yang sedang dihadapi. Kalau perlu, sampaikan semua keluhan kepada guru agar bisa dicarikan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. 5. Sesuaikan dengan kemampuan. Jangan terlalu memaksakan diri, lakukan saja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hasil belajar tidak ditentukan oleh berapa durasi setiap harinya, melainkan pada kualitas serta efektivitasnya. Misalnya, jika hanya mampu belajar dengan kondisi dan konsentrasi terbaik selama 1 jam, maka tidak perlu memaksakan diri lebih dari itu karena justru akan membuat bosan dan malas. Itulah berbagai cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa? Sebaiknya memang diketahui dan dipahami oleh guru, orang tua, dan juga siswa itu sendiri. Rasa malas belajar yang diatasi dengan benar akan membantu siswa mencapai prestasi yang maksimal. Semoga tips ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Oke, sudah ya. Kalian sudah mendengarkan atau sudah melihat ya? Oke. Sebelum memulai kita membedah mengenai isi videonya, kalian sudah tahu apa belum? Tujuan, kemudian apa itu bimbingan kelompok itu kalian sudah tahu? Sama sekali? Oke. Pengertian dari bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi seperti ini ya, yang namanya konseling bimbingan kelompok itu pastinya kita dilakukan dengan cara berkelompok. Kemudian tujuannya, ada yang tahu tujuan dari bimbingan kelompok itu apa? Sudah tahu? Oke, tujuan dari bimbingan kelompok itu adalah agar setiap anggota atau peserta didik
Oke, seperti kalian tahu, mampu berbicara di depan orang banyak, kemudian kalian juga mandiri, kemudian nanti apabila kalian itu juga mempunyai masalah atau kalian nanti menghadapi masalah, kalian itu sudah tahu, oh treatmentnya saya harus begini, oh ketika saya punya masalah begitu saya harus ini, gitu ya. Mudah-mudahan kalian nanti setelah kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok ini, apabila kalian suatu saat menghadapi suatu masalah atau kalian nanti menghadapi ya ada kerikil-kerikil kecil, kalian bisa menyelesaikan. Oke, udah tahu ya apa pengertian dari bimbingan kelompok dan tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, setelah dari penayangan video ini tadi, itu apa yang kalian dapat jelaskan, kalian ketik sebelum kalian menceritakan masing-masing orang ini permasalahan kalian? Iya, melalui internet, Ya, belajar itu memang tidak harus dengan cara terus membuka buku atau harus dari suatu buku paket atau dari apa, tidak. Belajar itu kan luas ya. Bisa kalian juga melihat dari literatur dari penerbit yang berbeda-beda, itu kan juga sudah termasuk belajar. Kalian juga bisa membuka HP ya, atau membuka satu situs yang menyediakan apa yang kalian cari itu tadi gitu. Kemudian apa lagi kira-kira yang kalian dapat dari tayangan video ini tadi? Apa kira-kira? Coba, ayo. Ternyata teman kita juga bisa jadi konflik dalam pembelajaran. Iya, kalau misalnya kamu di sekolah ada konflik gitu ya dengan teman, itu kan juga mempengaruhi apa? Rendahnya minat untuk belajar. Nah, sekarang kalau misalnya kalian di kelas musuhan ya, ini misalnya Aji sama Diandra musuhan di kelas, itu perasaan kamu gimana? Besoknya mau sekolah itu pasti malas. Nah, mau belajar juga malas, mau mendengarkan bapak ibu guru juga malas, ya enggak? Seperti itu. Kemudian apa lagi kira-kira? Apa? Dari video itu tadi. Itu mungkin? Mungkin kalau gurunya cantik, itu kalian semangat ya. Semangat. Kalau gurunya masih muda, itu kalian juga masih excited, semangat gitu ya. Semangatnya membara. Tapi nanti giliran bapak ibu kamu sudah tua, sudah bau balsam gitu ya. Gurunya gimana gitu Bu? Jadi saya malas Bu mengikuti atau belajar materinya, belajar mapelnya gitu. Ya. Nah, oke.
Instagram atau di TikTok atau di mana? Itu di aplikasi TT itu ya. Oh, gitu. Terus kalau misalnya tidak melakukan live itu apa ada sesuatu yang hilang? Oh, gitu. Modus ya berarti. Hanya membagikan ketika kamu belajarnya saja, tapi ketika kamu malesnya tidak dibagi gitu. Terus selama berapa lama misalnya kayak live itu sekali live itu sampai berapa kali, terus durasinya berapa lama gitu. Tuh lama sekali. Uangnya kan bisa buat nambah uang untuk jajan, paketan atau apa Terus 1 bulan itu sini dapat berapa uang? bisa sampai 700-an itu. Duh, banyak sekali. Oke. Selanjutnya Nabila. Jadi saya itu kan banyak ekstra. Iya. Sekolah itu nggak langsung pulang, langsung ikut ekstra dan seperti itu. Nanti pulang sore. Nah, saya itu pulang sore itu kan biasanya mandi, sholat, makan, habis itu kayak langsung rebahan gitu, nggak baca, main HP, scroll atau lagi gitu. Jadi tuh kayak males gitu loh, mau buka buku itu kadang PR yang sudah saya kerjakannya itu di sekolah pagi-pagi gitu. Kalau yang udah main HP itu kadang juga jalan sama teman. Kemana? Kira-kira? Kayak dia beli coklat atau beli jajanan itu sampai malam. Terus pulang-pulang tidur udah capek. Nah terus paginya itu terkadang saya itu bangunnya itu terlambat. Jadinya terburu-buru. Kadang juga nggak sempat belajar. Gitu. PR itu kalau ya sama kerjakan tapi ya terburu-buru. Di sekolah itu saya juga agak malas sekolah. Kenapa? Sudah kayak capek gitu loh di sekolah itu, kayak ya kadang tidur waktu jam pelajaran atau enggak ya makan. Kemudian Silvi gimana? Saya jam 2 pagi itu baru Loh, kenapa? Masih jam 2 kok sudah bangun? baru ibu saya dulu Oh. pasar. Lalu? Ya saya jarang belajar dulu. Nanti kalau udah baru pagi kan berangkat ke sekolah. Terus Ibunya jualan apa? betul. Oh ya, di pasar pagi. Terus? Ya kan beberapa itu jarang belajar. Gitu. Oke. Selanjutnya saya. Jadi gini Bu, saya tuh habis pulang sekolah itu langsung ke rumah, langsung mandi. Sama itu saya tuh langsung berangkat Bu. Berangkat kemana? Ke Sanggar, lari gitu Bu. Oh, kamu ikut sanggar. Buat. Terus? Ya Bu, jadi itu saya tuh untuk tempat belajar tuh nggak bisa Bu. Kadang itu saya juga agak pelajaran itu seminggu itu 3 hari berturut-turut. Gitu Bu. Kan pulangnya juga malam-malam jam 1 gitu. Duh, malam sekali. Ya. Terus? Ya gitu Bu, jadinya saya tuh pulang tuh ya bersih-bersih itu ya seperti itu Bu, belajar sih lain gitu pikiran saya. Oh gitu. Iya. Terus kalau misalnya di sekolah nggak ngantuk atau malas gitu? Males Bu, ngantuk juga ada. Ngantuk juga ada. Iya. Itu setiap hari kegiatannya saya. Biasanya ya Bu, Terus mulai dari jam berapa sampai pulang jam berapa? biasanya kan kalau saya kan mulai make up tuh kan jam 5:30 kalau 5:30 apa? Malam. Maghrib. Ya, Maghrib. malam. Ya terus ya sampai jam 1:30 malam. Saya kan pendidikan sampai kan gitu toh. Terus juga saya dapat job nyari di makan-makan gitu Bu. Oh. Jadi itu lama kan juga dapat uang lebih Oh, saya dapat juga uang. ya bisa juga
bersepeda. Oke, Dendra sekarang. Gimana Dendra? Jadi gini dulu di sekolah itu saya pulang dulu, makan, persiapan, mau sekolah lagi. Ada apa nih kalau sekarang lagi? Ada ekstra, Oh, ikut ekstra. Iya. Ikut ekstra apa? ikut ekstra basket. Terus? Dan itu latihannya habis sampai di sini langsung sampai maghrib. Habis maghrib dikasih waktu pulang, lalu kembali lagi sampai rumah.
bilang yang lain itu belajar buat sekolah, ini yang lain buat ekstra atau yang lain ya. Kemudian Dara, lebih meningkatkan belajar di kelas itu, sama habis pulang ekstra itu mandi bersih, lalu belajar berapa jam itu biar pergi otak. biar mudeng gitu ya. Terus Niko, bisa membagi waktu itu juga selama nongkrong gitu, terus bisa milih temen yang bisa diajak kompromi gitu buat menyelesaikan masalah tugas gitu. itu. Kemudian saya, Kalau saya belajar membagi waktu untuk belajar dengan kebiasaan lagi. Saya kan itu ya pengaruh
pulang sekolah itu segera diselesaikan tugasnya, PR-nya, atau mungkin membaca-baca lagi yang belum dong ya, belum mudeng, belum paham, itu diselesaikan dulu. Kemudian tidurnya itu juga diaweti lebih awal, misalnya habis sholat isya itu belajar gitu ya. Atau misalnya jam 8 itu sudah diawali tidur ya. Setelah sholat maghrib belajar sebentar, kemudian tunggu sholat isya, setelah sholat isya berangkat tidur. Jadi jam 2 atau jam 1 kamu bangun itu sudah dalam keadaan yang seger ya, sudah fresh lagi tuh. Nah, kira-kira untuk kedepannya kalian mau ya merubah semua kebiasaan kalian? Kalian siap? Siap. Oke, kalau begitu apa namanya? Saya bisa diamati ya. Nanti kalau apa namanya kalian nanti uap-uap lagi, kemudian tidak belajar, tidak mau pulang tugas, kalian disuruh ini itu tidak mau gitu, nanti kita mengadakan bimbingan kelompok lagi ya. Oke. Sekarang berarti kesimpulannya apa? Kesimpulan dari kegiatan layanan bimbingan konseling kita hari ini. Kalian bersedia untuk apa? Bukan sanksi. Merubah diri kalian terlebih dahulu. Ya, merubah diri kalian agar kalian itu menjadi gemar membaca, kemudian mau belajar ya, kemudian kalian juga mau mengerjakan tugas-tugas tanpa kalian mengorbankan salah satu ya. Jadi ekstrakurikuler, kegiatan di luar itu jalan, tetapi belajar kalian pun juga jalan. Itu ya. Ya, Bu. Kesimpulan kita hari ini itu. Kemudian pesan dan kesan kalian apa di layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini? Kesannya mungkin bagaimana setelah melakukan bimbingan kelompok ini, kalian jadi bagaimana? Bisa mendapatkan solusi untuk kedepannya gimana biar diri yang baik lagi. Kemudian yang lain, kira-kira Iko? Jadi bisa membagi waktu itu buat belajar, terus main gitu. Saya gimana? Sama Bu, kayak Nikola, sama juga waktu belajar dan seninya punya saya itu jadi seimbang gitu loh untuk ke seni dan untuk ke belajar. Cindy? Sama kayak dulu biar bisa menikmati kedepannya, belajar solusinya biar Belajarnya lebih. biasanya lebih lancar. Kemudian kira-kira Sama apa ya di kelas dulu kan ada waktu seminggu kan latihannya 2 kali. Iya. Itu saya buat belajar aja, pengen belajar daripada ke kegiatan lain-lain. jadi berseimbang ya, ekstra juga dikerjakan, belajarnya pun juga tidak boleh ketinggalan. Kalau Aji? Sama di kelas bisa membagi waktu antara belajar dari kegiatan kedua maupun ekstra dari sekolah. Itu ya, jadi kesimpulan kalian harus bisa membagi waktu ya antara apa namanya belajar dan kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan yang ada di sekolah. Oke, terima kasih ya kalian sudah memenuhi undangannya Bu Sarti untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok ya. Sebelum kita akhiri, silakan dipimpin doa terlebih dahulu untuk mengakhiri kegiatan ini. Persiapan siap gerak doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan kegiatan